bener nggak kejadian ini begini begini begitu. Karena sekarang ini orang gampang sekali kan, tinggal upload ya, dibikin kebakaran, di sampingnya dibikin ini seperti itu. Terutama video-video di Indonesia dikait-kaitkanlah dengan apalah Gaza lah dan sebagainya. Aduh, jangan seperti itu ya, seperti itu. Kalau video-video di sini yang banyak beredar itu, yang saya lihat-lihat beberapa hari sebelumnya ya, mereka itu lagi adakan semacam kumpul-kumpul lah di perumahan-perumahan artis-artis Hollywood itu. Nah, di acara tersebut mereka sempat melakukan semacam satu apa mocking apa ya bahasa Indonesianya, ngeledek begitulah atau mengejek Tuhan seperti itu. Nah, itu video-video yang beredar di sini, informasi yang di sini seperti itu, seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya sama Palestina atau Gaza, nggak ada. Di Indonesia kok berita yang kayak gitu, di sini nggak ada kayak begitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Rijal Motor. Si Rijal Motor ini datang terus tapi nggak sembuh-sembuh ini si Rijal Motor nih. Kapan kau sembuh Rijal Motor? Aduh. Yuk, silakan Rijal Motor. Ini kenapa ini kau sampai sekarang masih saja nekat percaya dengan Muhammad ini? Silakan. Gak ada kebenaran di luar Islam, Des. Tidak ada kebenaran di luar Islam. Para penghujat Islam itu di dunia pun disiksa Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun disiksa Allah. Banyak sekali. Rijal, gini Rijal. Rijal, Yup. saya tadi dengar dengan jelas statement kamu bahwa tidak ada kebenaran di luar Islam, betul? Betul, nggak ada Oke. kebenaran. Gini Rijal, menurut Al-Quran, orang-orang kafir seperti saya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu seburuk-buruknya ciptaan, betul nggak? Ya, karena ntar dulu, Des. Karena ketika manusia Nggak ada karena di situ, nggak ada karena di situ. Mereka itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, betul? betul, Sedangkan yang terbaik adalah yang Muslim, betul? betul, betul. Jadi karena menurut kamu itu adalah kebenaran, maka kita uji kebenaran itu. Dalam tanda kutip, kebenaran itu harus kita uji, oke? Iya, sudah Oke. teruji, bukan Baik. teruji, sudah teruji. Baik. Oke. Ntar dulu sebentar. Jangan ketakutan begitu. Mari kita uji kebenaran itu. Kebenaran dari masih saya kasih tanda kutip ya, karena ini kebenaran hasil klaimnya orang Islam. Gini Rijal. Sekarang Rijal, coba kau pandang sekelilingmu. Semua yang ada di sekelilingmu itu. Oke? Dari mulai jam, ya semen, tembok rumahmu itu, alat-alat bengkelmu itu, kemudian peralatan spare partmu itu, ya, mesin-mesin itu. Coba aku tanya dulu sama kamu. Ada nggak? Sebutkan satu aja produk yang di sekeliling rumahmu, HP yang kau lihat ini semua. Ada nggak di situ produknya orang Islam? Coba sebutin satu. Sebutin. Satu hasil karya orang Islam. Sebutin. Des, Jangan disebutin satu. Ayo, sebutin. Satu sebutin. banyak sekali. Des. Sebutin Banyak satu. sekali Sebutin satu. aksara-aksara yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjadikan rumus-rumus. Aduh, Rijal. Dari sini saja, Rijal. Dengar dulu. Dari sini saja statementmu, kebenaran yang hasil klaimmu yang mengatakan bahwa mereka seburuk-buruknya ciptaan, orang Islamlah umat yang paling baik, itu saja sudah bohong. Buktinya apa? Orang Islam nggak bisa bikin HP. Bahkan ini semua yang kau pakai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu nggak ada satupun produksinya orang Islam. Semua bikinan kafir, orang yang kalian anggap seburuk-buruknya ciptaan. Bahkan kalian tanpa malu-malunya, kalian naik haji, naik pesawat, bikinan kafir. Gimana Rijal kayak gitu kau masih percaya sama Quranmu Rijal? Kok nekat sekali kau percaya sama Quranmu? Harusnya kau bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa orang yang kau sebut-sebut sebagai seburuk-buruknya ciptaan, mereka bikin pesawat ya Allah? Mereka bikin HP ya Allah? Bahkan jualan saya ini ya Allah, mesin-mesin spare part motor ini semua bikinan mereka ya Allah. Sedangkan bikinan umat Islam hanyalah kencing unta ya Allah. Gimana kayak begini Rijal? Bagaimana kau masih bisa percaya bahwasanya mereka itu adalah umat yang seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk? Bukan ke sana perginya itu, bukan ke sana larinya. Ketika Allah menyebutkan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan, ingatlah, manusia itu adalah
sebaik-baiknya ciptaan Wah, manusia. sekarang sebaik. Dengar dulu, apa yang Aduh, berat ini. Gara-gara mereka. Aduh, ini gawat ini. Ini kayaknya harus kita revisi nih ayat ini. manusia itu dibekali oleh dua Gimana kau Rijal? Kau jelaskan dulu itu Rijal. dua senjata yang sangat dahsyat itu adalah nafsu dan pikiran. Ketika manusia itu bisa mengalahkan nafsu dan mendahulukan pikirannya, maka dia menjadi sebaik-baiknya ciptaan, bahkan mereka bisa melebihi Udah Rijal, udah Rijal, cukup. Manusia itu dikalahkan oleh nafsu. Panas. Rijal, tahu nggak? Produksi, sebentar Rijal, dengar Rijal. Produksi. Maka ketika dia- Aduh, si Rijal ini ngomong terus. Ketika dia dikalahkan oleh nafsu, maka dia derajatnya itu lebih rendah daripada hewan dan binatang, Des. Begitu aja. Kalian nggak ada. Rijal, dengarkan ya. Dengarkan Rijal. Dengarkan. Yang kalian produksi itu hanyalah tahayul. Apa yang kalian produksi? Saya kasih tahu nih. Yang kalian produksi, Pak Haji dengan apa yang digini-ginikan itu apa namanya itu? Apa itu? Tasbih. Pak Haji dengan tasbihnya, dengan cambuk cemeti al-rasuli, mampu mengalahkan Mak Lampir. Hot! Mak Lampir kabur kalau ngelihat Pak Haji bawa apa namanya? Apa ini? Tasbih dan cemeti al-rasuli. Tapi sayang, tahayul. Dengar dulu sebentar. Musuh yang paling sulit dihadapi oleh Mak Lampir itu adalah Pak Haji dan Al-Quran. Itu produksi orang Islam, makanya saya bilang yang tahayul, yang hayalan. Terus film anu lagi di Antv, film misteri. Kan zaman dulu ada itu, zaman kita masih kecil di Antv, nonton misteri kan. Setan paling takut sama Al-Quran. Wah, panas, terbakar, panas. Tapi sayang, tahayul lagi. Jadi produksi kalian yang kalian hasilkan dari zaman dulu sampai sekarang di Indosiar, azab Indosiar, ayo. Azab Indosiar. Kubur menyempit akibat tidak sholat. Yang kalian produksi hanya tahayul. Sedangkan yang diproduksi orang kafir, yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan. Pesawat, HP, apalagi semua yang kau pakai itu, spare part yang kau jual itu, mesin motor, semua lampu listrik, semua produksi orang kafir yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk. Sadar kau Rijal. Aduh, dengan cara apa saya menyadarkan kamu lagi? Dengan kenyataan, Des. Tapi kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan pemikiranmu, Des. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Nabi kami turun di tengah-tengah orang kafir, tidak ada satu manusia pun pertama kali yang percaya dengan kerasulannya. Orang yang percaya pertama yaitu istrinya. Istrinya Muhammad percaya sama Muhammad. Wah, sembarangan kau pancing-pancing ini saya ngomong ini. Jangan kau pancing-pancing. Dengar. Dengar dulu sebentar. Ketika Nabi kami diturunkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy, mulanya tidak ada satu orang pun yang percaya. Tapi kenyataan yang terjadi seluruh Jazirah Arab, sampai Yerusalem, sampai Eropa, Asia, sampai Afrika sekarang percaya dengan kerasulan Rasulullah SAW. Berbeda kali dengan Yesus, kau dia turun sebagai Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Rijal, dengar dulu. Kutanggapi dulu sebentar. Kutanggapi. Yang percaya. Baik, kutanggapi ya. Bani Israel sangat membenci dan menghina tentang ketuhanan Yesus. Baik, sudah? Siapapun yang ada menyebut nama Yesus di hadapan Bani Israel maka akan diludahi. Begitu bencinya dia. Sudah bisa saya tanggapi sekarang? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Begini. Jadi Rijal, kalau kau pergi kemanapun kau pergi, ya, di situ pasti kau akan dapati murid Tuhan Yesus. Pasti, kemanapun kau pergi, setidak-tidaknya kau pasti akan menemukan di situ murid-murid Tuhan Yesus. Ya, saya sudah membuktikan. Ya, saya pergi kemana? Saya pergi ke Belanda, saya ketemu murid Tuhan Yesus. Ayo, saya pergi ke Amerika, ketemu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan kau bilang pengikut Tuhan Yesus sedikit. Oh, sembarangan kau Rijal. Di mana-mana ada. Nah, sekarang kau tadi membangga-banggakan Muhammad, istri-istrinya percaya. Istrinya. Tahu nggak kau Rijal? Apa kata istrinya Muhammad tentang Tuhannya Muhammad? Tahu nggak? Tahu nggak? Takut kau nih. Itu sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera sebentar.
Itu tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Ketika turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-50 dan 51. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki. Bahkan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya. Sebentar. Sebentar. Jangan kau tergoncang. Kau boleh Rijal, menggauli sebentar. siapa yang kau hendaki dari istri-istri. Sebentar Rijal, dengar dulu. Nggak ada itu kau tambah-tambahin. Dengarkan. Aku nggak pernah mau. Sebentar, oke coba baca. Sebentar, gini, saya balikkan dulu kamera saya. Coba ambil Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 50. Ayo bacakan. Dan apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap ayat itu? Ayo, silakan. Al-Ahzab 50, bacakan. Jangan gemetaran kau baca itu, Rijal. Ayo bacakan. Ini pertanyaan klasik ini. Coba kau baca dulu, nggak usah pertanyaan klasik. Baca aja, ayo. Pertanyaan udah lama ini. Coba baca. Al-Ahzab 50. 50. Baik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya pada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Sebagai kekhususan ini yang kumaksud. Oke. Jadi perempuan-perempuan, semua orang mukmin kami tidak mengetahui, bukan untuk semua orang mukmin, ini ditekankan. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, 51-nya. Next. Engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para terus. Menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Boleh kau menggauli. Ayo terus, apa lagi? Dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Telah kau cerai. Kau cerai gitu loh, sisihkan. Engkau boleh, sebentar Rijal. Berarti Muhammad boleh nggak? Dengar. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Itu kekhususan tadi, Des. Iya, boleh. Muhammad boleh. Sebentar, Rijal, dengar. Dengan apa yang telah engkau Muhammad, dengar Rijal. Muhammad, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istrinya yang sudah diceraikan? Kami Ditanya apa? Muhammad boleh tidak dia, bebas tidak dia menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? boleh, belum ditanya. Boleh. Kalian dengar. Nah, lalu apa kata Aisyah? Sebentar, apa kata Aisyah? Nih, tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawanya Muhammad atau keinginannya Muhammad. Sekarang saya tanya, pernah tidak Aisyah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada sigap menuruti keinginannya Muhammad? Banyak sekali, Des. Tuh, dia berkata begini loh nih. Saya tidak melihat. Aduh, sampai dahak saya keluar. Nih, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali. Sekarang begini. Saya kalau siaran dalam seminggu ini, saya pakai topi terus. Jadi orang bilang begini, saya tidak melihat Edis TV kecuali pakai topi yang merah itu. Berarti saya pernah nggak pakai topi yang warna hitam? Nggak pernah. Karena di mata saya, Edis TV, saya lihat dia pakai topi warna hitam. Kecuali, saya nggak pernah lihat dia kecuali pakai topi warna merah. Nah, Aisyah berkata, dia tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Berarti, menurut Aisyah, perannya Allah apa selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad? Des. Jangan kau lari kemana-mana, Rijal. Aisyah sendiri berkata, saya tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Berarti, dalam sudut pandang Aisyah, pernah nggak Allah itu melakukan selain daripada ini? Banyak sekali. Berarti Aisyah bohong. Berarti dia bohong. Berarti Aisyah bohong.
Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Iya. Lihat, mereka Bunda lebih Aisyah. tahu daripada istrinya Muhammad sendiri. Sedangkan istrinya Muhammad saja sudah bilang bahwa tidak dilihat Allah itu selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad, Rijal. Yes. Gimana sih kau, Rijal? Rijal. Kalau cari argumen, Des, yang dimasuk akal, yang logika. Kemarin kau katakan Nabi Muhammad kena marah sama ditegur sama Tuhannya. Sekarang kau itu makanya yang sejalan cari argumen itu. Nabi Muhammad ditegur. Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? Kalau satu yang perlu kalau. Des, kalau Sebentar, Rijal. seandainya- Menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? ada ditegur, ada Oke. dimarahi. Nah, yang Oke. Ditegur karena dia benar atau karena dia salah? ditegur itu pasti karena kesalahan. Nah, Karena itu kan kesalahan. bertolak Oke. belakang kan? Menurut Al-Quran, sebentar. Sebentar, Rijal. Sebentar, Ada Rijal. pancingan saya. Kau sudah mulai mau kena di sini. Dengar. Menurut Al-Quran, Rijal, menurut Al-Quran, apa yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu atau bukan? Wahyu. Wahyu. Apa yang- Oke. Tidak ada. Apa yang terucap dari mulut Muhammad adalah wahyu. Itu premis pertama. Iya. Premis kedua, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya, betul? Berarti secara logika, Tuhannya Muhammad menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkannya, betul? Itu kebalik kau. Sambung pikiranmu. Udah aku bilang kalau kita ikutin logika mereka ini jungkir balik kita. Menurut Tapi Al-Quran, Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Menurut Quran yang sama, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya, Muhammad mengharamkan yang halal. Dan dia ditegur sama Allah. Iya, Pertanyaannya, karena dia bagaimana nggak- mungkin Allah karena menegur sifat atas wahyu yang makhlukat diucapkan itu. Muhammad? Bukankah yang diucapkannya Muhammad itu adalah wahyu dari Allah? Bagaimana mungkin Allah menegur wahyu yang diucapkan Muhammad yang berasal dari Allah tersebut? Ini sama saja Allah sedang menegur wahyu yang kemarin diwahyukan kepada Muhammad. Gimana, Rijal? Rijal. Agar Sakit jangan kepala aku ngomong sama kau, Rijal, sakit. agar jangan melakukan kesalahan, agar jangan melakukan kesalahan. Maka Nabi kami itu ditegur agar jangan sampai salah. Begitu maksudnya, jangan sampai salah. Ucapannya dia wahyu nggak? Diluruskan dulu. Ucapannya Muhammad wahyu nggak? Seluruh ucapan Nabi Muhammad kami. Kalau wahyu, kenapa dia ditegur? Kalau saya jadi Muhammad, saya sudah ngomong begini, wahai Allah, bukankah yang kuucapkan itu adalah wahyu darimu? Mengapa kau menegur aku? Mengapa engkau menegur aku? Sedangkan yang kuucapkan ini adalah wahyu darimu. Gimana? Pusing pala aku, Rijal. Mumet pala aku, Rijal. Ketumpian kalau ngomong sama kau, Rijal. Rijal. Gimana sih, Rijal? Ada satu pernyataan yang jelas-jelas kau langsung berubah 100%, Dis. 180 derajat. Tadi kau katakan Bunda Aisyah mengatakan tidak ada yang seluruh Allah mengikuti keinginan Nabi kami. Kemudian sebentar saja aku pancing kau langsung berubah 180 derajat. Saya kan ngikuti narasi kalian. Memang kalau saya mengikuti narasi kalian, dengar dulu. Kalau saya ngikutin narasi kalian itu, memang narasi kalian itu semuanya saling cakar-cakaran. Contoh, dengar dulu, dengar. Itu karena saya mengikuti narasi kalian, Rijal. Buktinya begini, Rijal. Gini, dengar ya. Menurut hadis, Muhammad mengatakan, janganlah kalian berdusta. Bahkan kalau berdusta dalam keadaan bercanda pun nggak boleh, kata Muhammad. Menurut hadis yang sama, Muhammad mengajari kalian boleh berdusta. Makanya aku bilang kalau ngikutin narasi kalian ini serba ada, macam tuh serba. Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 perkara ada. Muhammad melarang orang berdusta ada. Muhammad melarang makan babi ada. Tapi kalau kepepet boleh makan babi. Ini jadi tuh serba. Jadi hadis kalian itu macam tuh serba, semua ada di situ. Makanya yang mana yang benar? Yang benar tuh semuanya, yang nggak benar tuh otakmu. Otak saya yang disalahkan. Berat, saudara-saudara. Dia hadisnya yang begitu, yang disalahin kita. Gimana sih, Rijal? Cara memahami kebenaran itu, otak kau tuh yang salah, keliru, konslet otak kau tuh. Kau benturkan kepala kau ke dinding itu, Des. Mana tahu nanti konslet itu kembali normal lagi, begitu. Berat gitu. Rijal, coba dengarkan dulu, Rijal. Menurut Al-Quran,
menurut hadis, boleh nggak menulis hadis? Boleh. Makanya saya bilang hadis kalian itu toko serba ada. Gini, di dalam hadis ada larangan. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Menurut hadis. Tapi di dalam hadis, tulislah apa yang kukatakan semua benar. Jadi kalau ngikutin narasi kalian ini kepala saya pusing. Aduh, berat saudara-saudara, berat. Anda pernah dengar nggak sejarah Nabi kami itu dalam menyiarkan Islam? Pernah Anda baca? Bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu adalah orang yang kuat di waktu itu di Mekah. Dia ingin membunuh Nabi kami. Ingin membunuh bahkan Tiba-tiba dia jadi pengikut Muhammad ya? Dia dengar dulu, ntar dulu. Berarti ada sesuatu ini. Bahkan melebihi Dia ingin membunuh Muhammad. Tahu-tahu dia jadi pengikut Muhammad. Nah, jangan-jangan dia penyusup ini, Rizal. Jangan-jangan dia penyusup ini, Rizal. Karena kenapa bisa berubah 180 derajat dari pertama ingin membunuh Nabi dan tidak ingin satu pun orang yang melukai Nabi, menjadi pagar daging bagi Nabi kami, pagar manusia bagi Nabi kami. Kenapa itu? Karena dia Oke, kutanya kau, Rizal. Menurut Muhammad, setelah dia meninggal, siapa yang harus jadi khilafah? Abu Bakar. udah. Inilah aku bilang. Gini loh. Kamu tahu nggak Ahlul Bait? Yes, kau Jadi kalau menurut orang Syiah, dengarkan Rizal. Menurut orang Syiah, sepeninggal Muhammad itu menunjuk Ali, menantunya Muhammad, sebagai penerus. Kalau menurut orang Syiah, ya benar. Menurut orang Syiah, menurut kalian, menurut orang Syiah, Umar bin Khattab itu penjahat nggak? Kalau menurut orang Syiah, ya penjahat. Nah, kau tahu nggak hadis? Kubacakan sama kamu hadis ya. Bagaimana Muhammad ketika dia sakit, ya, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih ya, saya bacakan ya. Itu ada di dalam kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, saya bacakan nih. Saya bacakan. Biar kau tahu sebenarnya siapa sebenarnya dalang Nuh yang keladinya. Nih, saya bacakan. Di dalam kitab hadis ya. Saya bacakan. Nih. Pada suatu waktu Nabi Muhammad sedang sakit parah. Ya, pada waktu itu hari Kamis, ya. Lalu Muhammad berkata kepada orang-orang di sekitarnya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ya, Muhammad bilang begini, "Bawakan kepadaku pena dan kertas supaya aku tuliskan untuk kalian di mana kalian tidak akan tersesat sepeninggalku." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Bukankah pada kita terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup bagi kita?" Lalu terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Sehingga Muhammad berkata, "Pergilah kalian daripadaku, keadaanku lebih baik sesungguhnya tanpa kalian." Hadis Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 76. Sahih Bukhari juga ada. Tabakat Ibnu Sa'ad, Tabakat Al-Kubra, jilid kedua, 242. Ibnu Sa'ad Al-Tabakat Al-Kubra, jilid 2, halaman 243. Ya, di sini dikatakan hari itu adalah musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa Muhammad tidak jadi menuliskan wasiatnya? Siapa yang menghalang-halangi dia menulis wasiat? Belum kutemukan hadis itu. Belum kau temukan. Memang belum kau temukan, gimana? Yang ada hadis tentang Nabi kami itu. Coba, sekarang kau yang ketik di situ ya. Kau yang ketik di situ, Rizal. Nih, kau yang ketik di situ. Itu hadis buatan CP itu dia. Habis buatan. Sebentar. Saya suruh kau bukakan hadisnya ya. Enggak, biar kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Dia nggak malu-malu dia merubah hadis, merubah terjemahan Al-Quran, nggak malu-malu dia. Gimana? Kamu berani nggak membuka hadisnya? Nggak ada hadis itu, nggak ada. Nomor berapa hadis? Nggak ada, dari mana kau bilang nggak ada?
Jadi ada 2.000 orang sini. Saya pesan kepada kalian, orang-orang yang mau belajar itu, karena hidayah Allah itu datangnya kepada orang-orang yang dipilih Allah. Ingat, orang-orang yang dipilih Allah itu apa? Orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk mencari kebenaran. Sebentar, Rizal. Kau suruh saja buka hadisnya di situ ya. Kau buka sebentar. Kau berani nggak buka hadisnya di situ? Nggak berani nggak? Nggak. Kau berani nggak buka hadisnya di situ? Berani nggak? Pelajarilah kitab-kitab kalian. Nggak berani dia. Coba kau buka Sahih Bukhari. Nggak. Sekarang berani nggak kau buka Sahih Bukhari? Sahih Bukhari hadis nomor 114. Coba. Sahih Bukhari Nomor 114. Sahih Bukhari nomor 114. Nah, Sahih Bukhari 3053, 3186, 4432, 5669, 7366. Banyak itu hadisnya. Satu aja dulu, satu aja. Oke, coba buka yang Sahih Bukhari 114. 114. Apa di situ dikatakan? Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Wahid telah menceritakan kepadaku. Dia berkata, Yunus telah mengabarkanku dari Ibnu Suhaib, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Apa? ketika Nabi SAW bertambah untuk sakitnya, beliau bersabda, aku berikan aku surat biar aku tulis suatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah dan cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, maka Nabi SAW bersabda, pergilah kalian menjauh dari Bener nggak hadisnya? terjadi di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sungguh musibah, segala musibah adalah SAW kitabnya catatan yang beliau maksud untuk mereka. Terkaget-kaget dia. Wih, ternyata yang diomongin di TV benar. Jadi saya mengada-ngada Rizal. Sebentar, kau tadi fitnah saya, kau bilang hadisnya buatan saya. Iya, hadis buatan kamu itu. Hadisnya buatan saya, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Itu Coba, salah hadis, Rizal. bukan itu tadi. Itu salah. Sebentar, dengar, Rizal. Ini dia. Muhammad kan mau meninggal. Jangan kau matikan kameramu. Baca ya. Bukhari ini hadis. Tadi hadis palsu itu. Kalau Muslim Hadis palsu kan. Hadis Bukhari nomor 114. Kitab ilmu. Ini ya. Itu palsu itu. Itu link kalian itu. Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata telah menceritakan kepada Taibah berkata telah menceritakan. Udahlah, tidurlah kau. Ntar dulu. Aku konfirmasi dulu, aku baca hadis palsu tadi yang kau maksud tadi. Menceritakan kepada kami intinya dari sini aku bermalam. Intinya apa? Udah. Kau pelajarilah dulu lah. Udah, kau nggak ada ilmu pun kau. Capek aja ngomong sama kamu. Jadi hadis itu memang ada, teman-teman. Jadi Muhammad itu ketika dia hendak meninggal, dia itu minta supaya dibawakan kepada dia pena dan kertas. Supaya ia ingin menulis sesuatu. Supaya nanti umat muslim tidak tersesat. Tidak jadi ditulis. Karena apa? Karena di situ terjadi gaduh. Nah, menurut orang-orang Syiah, Muhammad itu ingin menuliskan bahwa nanti sepeninggalku yang menjadi khilafah itu adalah menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Menurut orang Syiah, Umar bin Khattab menghalang-halangi penulisan itu dengan mengatakan Muhammad dikuasai oleh sakitnya. Sesungguhnya di sisi kita terdapat kitabullah dan itu sudah cukup bagi kita. Hadisnya ada, bukan nggak ada, doh. Kau bilang saya ngarang-ngarang hadisnya? Terlalu kamu mengatakan saya mengarang-arang hadisnya. Jadi kepada kalian yang muslim-muslim, yang masih awam-awam, belajar dulu kalian. Jangan kalian ngomong aja terus besar, belum dipelajari. Belajar dulu, baca dulu. Itu bahkan sudah saya bikin bukunya itu. Ya, yang di dalam salah satu buku saya itu ada bab mengenai umat Islam, generasi terbaik umat Islam. Nah, karena di dalam hadis disebutkan bahwa generasi terbaik umat Islam itu adalah generasi para sahabat di zamannya Muhammad.
Nah, saya benturkan hadis itu dengan peristiwa yang terjadi di saat Muhammad hendak meninggal. Bagaimana mungkin Muhammad yang kalian junjung tinggi, yang sedang sakit, lalu kalian bertengkar di hadapan orang yang sakit? Coba, apakah adab yang baik bertengkar di hadapan yang sakit? Kalau ada orang sakit, Anda mau bertengkar di hadapannya? Coba. Gimana, aduh? Coba silakan. Si Zain, kita kasih naik si Zain ini. Silakan nyalakan kameramu, Zain. Apa kabarnya? Si monyet, apa kabarnya? Kameramu mana kameramu? Nyalakan kameramu. Nyet. Tahan dulu, gua masih di kamar, nyet. Ngapain ya? Si onyet. Kejam dia. Ayo, silakan nyalakan kameramu, Zain. Edis lo untung di luar negeri, Edis. Zain, silakan nyalakan kameramu. Edis onyet. Ini onyet. Gak ada jawaban kan? Gak ada jawabannya. Emang Mana? onyet, Edis onyet. Bukan onyet. Jawaban tidak ada. Kupikir kau ngomong di kolom komentar. Naikin saya. Pikir saya kau mau kasih jawaban. Ternyata kau tantrum. Udah, kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah, tidur. Udah kau ngetik-ngetik di bawah. Naikkan saya. Pikir saya, oh, berarti ada jawaban ini. Ternyata akrobat. Aduh. Kita kasih naik Doni TL. Makasih kopinya. Terima kasih teman-teman yang support lewat gift ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support lewat gift. Terima kasih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Mari teman-teman kita wujudkan gerakan pendirian Rumah Apologet tahun 2025. Kepada teman-teman ya, terutama sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman Kristen yang tergerak hatinya. Makasih. Yang tergerak hatinya dan ingin berpartisipasi dalam hal pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda. Ya, teman-teman lihat di beranda saya ada deskripsinya. Silakan teman-teman klik yang di bagian kolektor, ada tanda panah ke bawah. Klik aja link Saweria. Nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah web Saweria yang di situ berisi nomor rekening dan banknya. Jadi teman-teman silakan langsung support di situ ya, di yang tertera di layar. Kalau teman-teman masih bingung, aduh saya nggak ngerti itu bang apa link Saweria apa ini. Teman-teman cepet-cepet tangkap layar ya, screenshot, karena kita tidak bisa tampilkan lama-lama teman-teman. Kepada teman-teman yang mau mensupport langsung, teman-teman bisa support di sini. Nah itu ya teman-teman ya, silakan teman-teman tangkap layar. Ya, karena kalau kita menampilkan ini lama-lama di TikTok akan di-ban teman-teman ya. Silakan screenshot, tangkap layarnya, teman-teman nanti bisa support di situ. Ingat ya teman-teman, kalau kita bersatu padu teman-teman, seperti yang saya bilang teman-teman, 10% saja dari follower saya teman-teman ya, followers kita ada, kalau kita di akun utama ada hampir 100.000, anggaplah 100.000 seperti itu. 10%-nya saja kalau mensupport teman-teman, sudah kita bisa mendirikan Rumah Apologet ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali, karena kita tidak bisa tampilkan lama-lama. Kita tampilkan kembali background kita yang ini, kita kasih naik, ada Rival. Ya, silakan Rival. Apakah Anda seorang muslim? Halo Rival. Halo. Ya, muslim bro. Muslim lah. Oke, silakan bro. Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Apa yang dibahas? Apa? Baru masuk ini, apa yang dibahas? Apa bisa pakai headset nggak? Soalnya saya nggak bisa ngelihat kamu. Saya cuma bisa ngelihat ke rambut kamu. Saya nggak bisa lihat. Ada headset? Nggak ada, Bang. Waduh. Ya sudah kalau gitu, Anda kena pelanggaran juga ini karena Anda merokok. Aduh, ada saja ya kelakuan pengikut Muhammad ini teman-teman. Benar memang kata orang-orang itu ya. Walaupun mukanya muka kriminal, walaupun merokok, pemabuk, tapi kalau membela Muhammad mereka nomor 1 teman-teman. Betul. Memang ya. Sedangkan yang terpelajar, kebanyakan dari mereka sudah malas membahas Muhammad. Yang sangat girohnya ingin membela Muhammad ya orang-orang yang seperti tadi. Yang tukang merokok, ya kan? Yang tukang nongkrong di perapatan. Itu yang tukang. Kalau itu langsung sigap mereka membela Muhammad. Walaupun nggak tahu apa yang lagi dibahas. Apa yang lagi dibahas nih, bro? Aduh. Ya, teman-teman ya, ada 6. Kita kasih naik. Ini ada pencinta Rasulullah, tapi sayang ini pengikutnya baru cuma 1.
Halo, pencinta Rasulullah. Halo. Itu Bro, masnya kau dapat pengikutmu baru berapa? satu ini gimana, bro? Kau naik-naik ke sini, bro. Alah, bacot lu, Dis. Ngemis aja. Bukan bacot, pengikutmu baru satu orang. Udah dapat berapa ribu, Dis? Kau bikin Udah TikTok, berapa ratus? followermu satu. Gimana Iya, kau mau diskusi dengan buset, saya? Dis. Malu gue kalau debat sama orang kayak lu. Malu, ya sudah kalau malu Iya. kau turunkan dulu. Kau Ngemis malu kan? mulu di TikTok. Ya udah kalau malu kau turun dulu. Iya, teman-teman yang mau naik, janganlah kalian bikin akun baru kemarin sore followernya satu orang, itu pun istrimu kau suruh follow kalau saya. Kau mau naik ke sini, pakai akun yang asli, ya. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada Sofyan Zulian. Ini pengikutnya 100 tapi tetap juga ini belum bisa buka kamera. Kayaknya paling tidak 400 pengikut Anda baru bisa membuka kamera. Ya, Sofyan, Ya, halo. Muslim. Iyalah, jelas. Ya, tapi Anda belum bisa menyalakan kamera, nggak apa-apa lah. Karena Anda belum bisa menyalakan kamera, saya kasih Anda keringanan. Ya, gimana Sofyan? Mau tanya, Bang. Apa itu? Kok bisa itu Muslim vs Al-Quran? Gimana? Kok bisa itu Muslimnya vs Al-Quran? Dari mana? Karena apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan apa yang kalian katakan itu sangat bertolak belakang. Wah, menurut Anda. Bukan menurut saya, menurut Al-Quran sendiri. Mau kita Iya. coba? Loh, itu tulisannya siapa yang nulis itu? Saya. Bikin narasi itu. Saya. Kan menurut Tapi saya sampean. bikin seperti Iya. itu akibat saya membaca Al-Quran. Mau kita coba? Membaca nggak bisa. Situ nggak bisa baca Arab. Coba. Pertanyaan saya sama kamu begini. Di Quran mana Gimana? ada perintah suruh baca Quran dalam bahasa Arab? Silakan. Loh, bukan disuruh. Itu memang acara. Sudah aku bilang. Yang Sudah aku bilang kalian ini nggak percaya isi Al-Quran. Coba di Quran surat percaya. berapa yang berbunyi Itu- begini. Bacalah Quran di dalam bahasa Arab. Jangan kau baca Quran dalam bahasa. Coba di Quran surat berapa? Lah terus di kalian menimang-nimang bayi patung itu gimana? Nggak nyambung. Udah di bawah dulu. Nggak nyambung udah. Sebenarnya saya harapkan teman-teman kepada Muslim yang bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya. Tolong ya, yang Muslim silakan nyalakan kamera. Diskusilah kita baik-baik, yuk. Ide Timur, Muslim bro? Kristen bang. Waduh Kristen, waduh bang. Padahal kita lagi harap-harapkan yang Muslim ini bang, tapi malah abang. Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Ya bapak satu rombanya, satu runnya. Oke, mohon maaf ya bangku ya, mohon maaf Mas, bangku ya. Ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang Kristen, saya harus memohon-mohon terus maaf ini karena apa? Supaya channel kita ini tidak terkesan, tidak memberikan kesempatan kepada yang Muslim. Jadi channel kita ini justru diperuntukkan kepada Muslim-Muslim, diberi karpet merah. Ya, silahkan datang wahai Muslim, berilah klarifikasi, berilah pencerahan seperti itu. Ya. Ini udah kita kasih kesempatan yang selebar-lebarnya loh ini kepada muslim-muslim. Karpet merah bagimu jika kau datang kemari. Tuh. Sampai yang Kristen-Kristen, teman-teman saya Kristen tuh sampai mau datang ke sini sulitnya. Gak dikasih-kasih naik. Demi kalian ini saya bela-belain ini supaya kalian dapat karpet merah ini. Tapi sayang, 1000 sayang kalian ke sini sudah mulai takut. Aduh, makanya Bang jangan kasih mereka pertanyaan yang berat-berat, Bang. Kasih mereka pertanyaan yang ringan-ringan. Contoh, mak lampir harus dibacakan surat Al-Fatihah, apakah dia kalah atau menang? Kalau dibacakan surat Al-Fatihah, ayo, itu. Kalau itu pertanyaannya mereka, antri mereka datang nanti, Bang. Ngantri mereka jawab nanti, Bang. Coba, aku tanya dulu kepada kalian. Surat apakah yang dibacakan oleh Kiai Ageng? Siapa itu? Lawannya Mak Lampir, coba. Tolong di kolom komentar, siapa itu? Yang Mak Lampir paling takut dengan Kiai Ageng siapa itu? Aduh, siapa itu? Coba di kolom komentar. Kiai Ageng siapa? Pramono. Ya, jangan ngarang lah dulu. Oh, Prayogo. Iya Prayogo. Mak Lampir itu paling takut dengan Kiai Ageng Prayogo yang membawa cambuk Cemeti Al-Rasuli. Coba pertanyaan saya. Surat apakah yang dibacakan kepada Mak Lampir sehingga Mak Lampir tiada mampu dan tiada sanggup? Ayo. Kalau itu pertanyaannya, saya. Ngantri mereka masuk ke sini. Tapi kalau ditanya, kenapa orang Muslim sholat harus begini?
Nggak ada mereka yang naik ke sini. Karena pertanyaan itu sungguh-sungguh berat. Aduh berat. Yuk, silakan. Kita kasih naik Munaraha. Loh, lari si Munaraha dinaikin. Aduh. Munaraha lari, saudara-saudara. Aduh. Iya. Kalau filmnya Azab, Indosiar, ya kan? Kubur sempit karena waktu hidup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kubur menyempit. Akibat apa ya? Akibat kalah debat sama Edis TV. Oh, sebentar teman-teman. Kita bikin judul aja. Kubur menyempit akibat tidak mau naik ke channel Edis TV. Kau nanti ditanya, diminta pertanggungjawaban. Sarifudin. Kenapa waktu Edis TV melemparkan syuhbat kepadamu, kau tidak memberikan jawaban? Waduh. Kuburnya menyempit nanti masuk Azab Indosiar ya. Cocok nggak itu masuk Azab Indosiar teman-teman? Cocok. Kubur menyempit akibat tidak mampu menjawab pertanyaan Edis TV. Aduh. Kita bawa bercanda aja lah teman-teman. Kalau dibawa serius kepala kita teman-teman. Aduh. Ngomong-ngomong sudah berapa jam ini teman-teman? Rencananya saya mau siaran sampai sore, tapi sudah lapar. Lapar melanda. Sudah 3 jam lebih kita teman-teman siaran. 3 jam 13 menit. Rehat dulu kita teman-teman ya. Oke lah, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Aduh, rehat dulu lah kita teman-teman, udah 3 jam. Ngomong terus. Saya ngomong terus 3 jam. Cuap terus. Waduh, sampai haus teman-teman. Aduh, capek juga teman-teman. Tapi ya itulah ya teman-teman ya. Terima kasih ya kepada teman-teman. Saya sudah menemani aktivitas pagi Anda ya. Semoga dengan sambil Anda nonton channel Edis TV, tahu-tahu pekerjaan Anda sudah selesai ya. Bagi teman-teman mungkin yang lagi nyuci-nyuci, tahu-tahu sudah selesai ya. Terima kasih teman-teman. Dan juga jangan lupa ya teman-teman ya, mari kita sukseskan, mari kita wujudkan supaya rumah apologet berdiri ya teman-teman ya di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan berdiri teman-teman. Ingat teman-teman, Rp100.000 saja per orang seumur hidup hanya sekali teman-teman. Ya, saya mengasumsikan 10% dari follower saya adalah orang Kristen dan 10% itu kalau semuanya kompak. Makasih sender, makasih. Kalau semuanya kompak teman-teman mensupport, kita bukan mustahil kita punya rumah apologet itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport rumah apologet, silakan teman-teman mampir ke beranda saya, ya, mampir ke beranda saya, lihat di beranda saya nanti ada link untuk mensupportnya. Kalau teman-teman ketika mensupport tidak muncul nama saya Edis di situ, berarti itu bukan saya teman-teman ya, karena banyak teman-teman yang mengambil konten saya ini tanpa izin, kemudian menayangkannya terutama di YouTube ya, banyak sekali orang yang merekam. Jadi teman-teman yang menonton di YouTube, kalau teman-teman mau masuk atau mau mengetahui saya langsung, teman-teman klik aja di YouTube itu Edis TV. Sama juga, ada juga Edis TV di YouTube, ada juga di TikTok ini teman-teman ya, sama-sama Edis TV. Jadi teman-teman yang ingin mensupport langsung, teman-teman bisa support langsung saya di sini ya teman-teman ya. Saya tampilkan di layar lagi. Ya, itu ya teman-teman ya, saya harus balikkan kamera saya sebentar. Tidak sedang menatap layar, silakan teman-teman tatap layar kalian teman-teman supaya rumah apologet Edis TV segera terwujud ya, dan konten video YouTube dan lain sebagainya di rumah apologet itu ya teman-teman ya. Oke, begitu saja siaran kali ini teman-teman.